Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk kembali. Mari saya ajak untuk semuanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita melihat kondisi Indonesia yang sekarang, kondisi yang kurang baik. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengisi cawan doa, supaya kita minta kemuliaan Tuhan atas negeri Indonesia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Pada saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Yesus Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
Tiba saatnya kita akan berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan baik, mau menyertai kami, Tuhan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur menilai seperti Engkau. Be our teacher tonight, Lord.
siap Tuhan malam hari ini Tuhan. Give us understanding. Beri kami pengertian, Give us revelation. beri kami pewahyuan. We ask this in Jesus' name. Kami meminta di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you, Pastor, for inviting us here tonight. Ya, terima kasih Bu Pendeta yang sudah mengundang kita semua pada malam hari ini. We are a relatively big group from Singapore. Ya, kita ini grup yang besar datang dari Singapura. There are tonight 14 of us. Sekarang sekitar 14 orang. 2 more will be coming tomorrow to Yang join us. kedua akan datang besok. Untuk And we are so happy to be here in Indonesia, in Surabaya especially. Dan kita sangat bersuka cita ada di sini di Surabaya. And we have made many friends over the last 10 plus years here. Ya, dan kita ketemu banyak beberapa teman-teman juga yang baru juga sekitar 10 tambah 1 tahun sekarang ini. So it's like home for us. Ini benar-benar seperti kampung halaman untuk So saya. I don't speak that much Indonesian, Jadi saya tidak berbicara banyak tentang Indonesia, bahasa but Indonesia. I love your worship. Tapi saya sangat menyukai penyembahan kalian. I need to turn on my earphones. Ya, harus menaikkan volume telinga saya. Okay, now I can hear you. Ya, sekarang saya bisa mendengar kalian. The music a bit loud for me, so I tuned down. Okay, let me share the word with you tonight. Hari saya mau sharing beberapa firman Tuhan malam hari ini. I must say, many of you are very young. Saya itu mau katakan beberapa di antara kalian kebanyakan kok anak-anak muda, sangat muda. Especially the entire band. Yang di sini tadi loh, para yang main musik tadi khususnya. Wah, Like my grandchildren. seperti cucu saya. Yeah, I'm a grandfather. Ya, saya itu sudah opa. You guess my age. Engkau coba tebak umur saya. Kalau betul malam ini dengan saya pergi makan. Singaporean cannot say. Orang Indonesia. 60. 18. 58. 68. Try again. Lagi. Tambah lagi. 70. Oh, tambah lagi. 68 tadi tambah lagi. Tambah lagi. 72. Tambah lagi. Tambah lagi. 75. This one like my daughter. Saya seperti cucunya. Praise God. You know, it's so wonderful to see the young people there just Ya, sangat-sangat worshiping. indah loh ya melihat anak-anak muda begitu luar biasa yang memuji menyembahkan musik di sana. Keep going, okay? Teruskan ya, itu teruskan itu. Praise God. Puji Tuhan. Because you know why? Kau tahu karena kenapa? God inhabits in the praises of His people. Tuhan itu benar-benar disenangkan di dalam hadirat Tuhan ya. And I believe that when you start worshiping, Dan saya sangat suka pada saat kau mulai menyembah. and when you worship from your heart, Dan pada saat kau menyembah dengan hatimu, we have the presence of the Lord. kita itu merasakan, menikmati hadirat Tuhan. And when God is present, Pada saat Tuhan itu hadir, no sickness can prevail. tidak ada penyakit yang bisa tahan di dalam tubuh. Amen. Amin. Is this church, is this house going to be a healing house? Ya, ini adalah gereja, ini adalah rumah di mana Tuhan mau membuat ini adalah rumah penyembuhan.
Amen. Amin. I'm glad you say amen. Ya, saya sangat senang kau berkata amin. Because everyone that comes into this house of worship will be healed. Ya, karena semua orang yang masuk di dalam rumah penyembahan semuanya akan sembuh. Amen. Amin. That's good. Okay, Bagus. let's look at the Word of God Mari kita lihat firman Tuhan in Mark chapter 9 di Markus 9 from verse 17. Are you going to put it up? mulai ayat 17. Or you are going to read your Bible? Bisa dimunculin? Ya, oke. Okay, Mark chapter 9 verse 17. Ya, Markus 9 ayat 17. One of the crowd answered and said, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. And whenever it seizes him, it throws him down, he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. Jadi Markus 9 ayat 17-18, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Verse 19. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to him. And when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. Ayat 19-20, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling serta mulutnya berbusa. So he asked the father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. I want you to pay attention to this verse. Saya ingin engkau semua memperhatikan di ayat ini. If you can do anything, Kalau engkau dapat berbuat sesuatu, have compassion on us berilah, kasihanilah kami, berilah belas kasihanmu pada kami, and help us. dan tolonglah kami. Number one, Satu, father wasn't sure whether God could help him. Bapak itu akan memastikan bahwa Tuhan itu bisa menolong engkau. Because he said, if you can do anything. Karena dia katakan, kalau engkau butuh sesuatu, katakan semua. And then he said, have compassion on us. Dan yang kedua adalah, berikanlah belas kasihan kepada kami. He is calling on the mercies of God. Ia itu adalah memiliki panggilan yang memiliki belas kasihan, kemurahan yang begitu luar biasa. He is asking for the compassion of Jesus Dan Christ. dia itu minta belas kasihan daripada Yesus Kristus. You see, compassion is different from sympathy. Jadi beda, yang namanya belas kasihan berbeda dengan namanya simpati. When we go and see a friend in hospital and he's sick, Dan pada saat kita melihat teman kita ada di rumah sakit dan dia sakit, and we see this friend lying on the bed, dan kita lihat teman kita itu berbaring di atas ranjang, banyak sakit. sakitnya banyak. So you have sympathy. You ask the person, can I go and buy you some nasi goreng?
Jadi kalau engkau punya simpati, bisakah aku membelikanmu nasi goreng? Because hospital food always not bagus. Karena makanan rumah sakit pasti tidak enak. So that is sympathy. Itu yang namanya simpati. Okay, but compassion Tapi yang namanya belas kasihan compels us to take action. itu kita memiliki kasihan untuk kita itu memiliki aksi tindakan. So this father is asking Jesus for his compassion. Jadi papanya ini meminta Yesus untuk minta belas kasihan. And so he was asking Jesus, in other words, you see our position, please help us do something about it. Ya, jadi dia itu minta Yesus melihat posisinya untuk tolong berikan aku belas kasihan, kasihanilah aku. Bukan pergi beli nasi. Bukan beli nasi goreng tadi ya. Change the circumstance of my son. Ya, jadi rubahkan situasi keadaan anakku ini. And what did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Verse 23, Jesus said to him, if you can believe, Ayat 23 dikatakan, jika engkau percaya, all things are possible to him who semuanya believes. mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. In the verse before that, you remember he asked Jesus, can you do anything? Yang ayat sebelumnya kan dia mengatakan, bisakah engkau berbuat sesuatu? Now Jesus says, all things are possible. Nah, sekarang Yesus katakan semuanya mungkin buat To those who believe. Okay? untuk siapapun yang percaya. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help me with my unbelief. Dan segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Apa ini? You say, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Double meaning. One meaning you say you percaya. Next meaning you say, saya tidak percaya. Can you believe? Can you understand that? Bisakah kau mengerti itu? Di dalam tadi aku percaya, terus beberapa kali kemudian aku tidak percaya, tolonglah aku. Anyone here has the answer? Sampai di sini yang punya jawabannya? Ada yang tahu? Anak muda? No? Ya. Okay, I show you. Oke. Oke. Tunjukkan padamu. Aku percaya. Aku percaya. Alright, tolongkan yang aku tidak percaya. Sini tidak percaya. Ya. This is your doubt box. Ya, jadi yang tidak percaya ada di sini, yaitu di dalam pikiran kosong kita ada di sini. Saya percaya dalam sini. Saya percayanya ada di I sini. believe in my heart. Saya percaya dengan hatiku. But help me with my unbelief. The unbelief is here. Tapi tolong aku untuk yang tidak percaya yang ada di sini, di atas sini pikiran. Right? The devil works here. Jadi iblis itu bekerja di area sini. He brings doubt here. Itu selalu memberikan keraguan-keraguan dalam sini. And so we must remember. Jadi kita harus ingat. We believe because the word of God never returns to him void. Kita percaya karena namanya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Amen. What God says he will do, he will do. Apa yang Tuhan sudah katakan dia lakukan, dia akan kerjakan. Amin. It's the devil that will bring the doubt here. Dan selalu iblis yang membawa keraguan-keraguan masuk di sini. Oh, you just sin, so you cannot have your healing. Ya, engkau itu berdosa, makanya engkau nggak bisa sembuh. That's the enemy putting the doubt here. Itu adalah musuh yang menaruh keraguan-keraguan di sini. The will of God is to heal all. Keinginan Tuhan itu adalah mau menyembuhkan semuanya. If Amin. you read the 4 Gospels, Kalau engkau baca kitab 4 Injil, everyone that came to Jesus was healed.
semua orang yang datang kepada Yesus itu sembuh. So healing belongs to us. Jadi yang namanya kesembuhan miliknya kita. Okay, now let's look at Mark 10. Sekarang kita buka di Markus 10. And we will read about blind Bartimaeus. Kita mau baca di yang kisahnya Bartimius yang buta. It's Mark 10 verse 46. Markus 10 ayat 46. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Dan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus asked him and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. The blind man, Orang yang buta, he is begging on the road. jadi dia minta di pinggir jalan. He hears Jesus the healer coming. Dan dia mendengar bahwa Yesus yang sudah banyak menyembuhkan itu datang. And he shouts, Jesus, son of David, have mercy on me. Dan dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. And when he heard Jesus say, come, Dan pada saat dia mendengar Yesus berkata, datang, he threw away his cloak. dia langsung membuka jubahnya, melemparkan jubahnya. You see, in those days, to be begging, you need government approval. Jadi pada saat itu, kalau engkau itu mengemis di pinggir jalan, engkau membutuhkan persetujuan daripada pemerintah saat itu. So he's given a cloak that allows him to sit and beg. Jadi mereka akan memberikan jubah untuk engkau bisa duduk dan mengemis di pinggir jalan saat itu. But now he hears Jesus calling him. Dan tapi sekarang dia mendengar Yesus memanggil dia. He threw the cloak away. Langsung dia melempar jubahnya. When he threw that cloak away, Pada saat dia melempar jubahnya, it means he's not going to be a beggar anymore. itu artinya dia tidak menjadi pengemis lagi. He believed that Jesus was going to heal him. Dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. And this was why Jesus said, your faith has healed you. Ya, dan itulah seperti yang Yesus katakan, imanmu itu sudah menyembuhkan engkau. Amen? Amin.
Now, I share these two stories with you for a simple reason. Jadi saya sharing dua cerita ini untuk alasan yang sederhana. Whenever we call upon the mercies of God, Apapun saat kita itu panggil masuk di dalam kemurahan Tuhan, God gives us this supernatural realm of all things are possible to those who believe. Tuhan akan memberikan lingkaran yang supranatural bagi mereka yang percaya. Jadi tidak mustahil bagi mereka yang percaya. Amin. It's a supernatural realm. Benar-benar lingkaran supranatural. You know, when Jesus died, Engkau tahu pada saat Yesus mati, the veil in the temple was torn. tirai bait suci terbelah. Why? Kenapa? So that you and I can now come into the Holy of Holies to meet the Father. Supaya engkau dan saya bisa benar-benar masuk ke dalam ruang maha kudusnya untuk kita bisa bertemu dengan Bapa. And this is why we are told that we can now come boldly to the throne of grace to receive mercy. Nah, itulah kenapa dikatakan saat ini kita harus punya keberanian, dengan penuh keberanian bisa masuk menghampiri tahta hadirat Tuhan yang sangat kudus, untuk akhirnya kita bisa menerima belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan di tempat yang maha kudus itu. So we are invited to come into the house, to come into this place to receive grace and mercy. Ya, jadi benar-benar kita ini diundang ya saudara, untuk kita bisa masuk di dalam tempat yang benar-benar maha kudus, untuk kita menerima kemurahannya. So I want you to remember this tonight. Jadi saya minta engkau semua mengingat malam hari ini, Whenever you call on the mercies of God, pada saat engkau meminta belas kasihan Tuhan, God gives you this supernatural realm. Tuhan langsung kasih lingkaran supranaturalnya Amin. pada engkau. And you can step into that realm. Dan engkau bisa melangkah masuk di dalam It's a lingkaran. spiritual realm. Itu adalah lingkaran roh. And in that realm, Dan lingkaran itu, Jesus tells us, Yesus katakan kepada kita, all things are possible semuanya mungkin to those who believe. untuk semua yang percaya. Amin. Blind Bartimaeus received his healing. Bartimius yang buta sekarang sudah bisa melihat. He called for the mercies of God. Dia mendapatkan belas kasihannya Tuhan. God gave him this realm of all things are possible. Tuhan langsung memberikan lingkaran, semuanya itu mungkin. He came before Jesus. Dia itu mendatangi kepada And Jesus Yesus. asked him, what do you want? Dan Yesus bertanya, engkau ingin apa? Strange question, isn't it? Jesus knows he's blind. Ya, jadi itu pertanyaan yang aneh kan? Karena kan Yesus tahu dia buta. But yet Jesus asked him that question. Tapi ya, Yesus bertanya pertanyaan What do itu. you want? Apa yang engkau inginkan? He says, I want to see. Ya, dia katakan, aku mau melihat. I want to see. Aku mau melihat. All things are possible. Semuanya mungkin. Including he wants to see, he gets to see. Dia termasuk, dia ingin lihat, pasti dia bisa lihat. Amin. That's of God. Itu Tuhan kita. Alright. Amin. Do you now believe all things are possible? Engkau percaya bahwa semuanya itu mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? I believe. Saya percaya. Help me in my unbelief. Dan menolong pikiranku yang tidak percaya. Where's the unbelief? Di mana yang tidak percaya? Here. Di sini. Alright. Oke? Bring here to here. Ya. Okay. Bring here to here. Alright. Bawa yang ada di sini naik ke pikiran kita ya. Okay. The word of God says what? Firman Tuhan mengatakan apa? Be transformed by the renewing of your mind.
Berubahlah dengan pembaruan daripada akal budimu. Amen. Amin. Do you know where that verse is? Engkau tahu di mana ayatnya itu? Be transformed by the renewing of your mind. Engkau berubah dengan merubah pembaruan akal budimu, tahu? Do you know where? Engkau tahu di mana? My best student, can you tell me what verse is that? Murid terbaik. Romans 12:2. Roma 12 ayat One of 2. my best student. Murid terbaik saya yang saya tanya. Romans 12:2. Roma Okay. 12 ayat 2. Right. You want to read that? Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Yes. So we need to change our mind Jadi kita harus merubah pola pikir kita. because the devil is the father of all lies. Karena yang iblis itu adalah raja daripada seluruh pendusta. He tries to deceive us. Dia terus saja berusaha untuk merayu kita, untuk menurunkan kita. You know someone who has cancer? Engkau tahu seseorang yang kena kanker? Anyone here with cancer? Ada di sini yang punya kanker? No? Oh yes. Oh, yes, okay. How are you? Bagaimana kondisimu? Kabarmu gimana? Oh ya, sekarang gimana kondisinya? Si just You just? new. Just new. Okay. Do you know what stage cancer? Kamu tahu stadium berapa kankermu? What? Number 1. Okay. So you are happy is number 1. Ya, oh senang ya kalau stadium 1. Why I say that is this. I had cancer before. Ya, kenapa saya katakan itu? Saya juga pernah God kanker healed me. sebelumnya. Alright? Sudah lama. When someone goes and see a doctor Pada saat seseorang itu bertemu dengan dokter and the doctor says you have cancer, dan dokter mengatakan kau punya kanker, your first question to the doctor is stage berapa? nah, pertanyaannya selalu pada dokter itu Betul. stadium berapa? Right? If they say stage 4, Ya. wow, Kalau dokter katakan stadium 4, wah sedih langsung. maybe only 6 months left. Mungkin sekitar 6 bulan saja bertahannya. Correct? Ya. What happens is fear comes into our hearts. Apa yang terjadi kalau ketakutan itu masuk dalam hati kita? Fear is the opposite of faith. Ya, dia namanya takut itu kebalikan daripada iman. You cannot have faith when you have fear. Engkau tidak bisa punya iman saat engkau ada ketakutan. The Bible tells us 2 Timothy 1:7. Alkitab katakan di 1 Timotius 1 ayat 2 7. Timothy 1:7. 2 Timotius 1 ayat 7. God has not given us a spirit of fear, Ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, but of power, of love, and a sound mind. tapi roh yang membangkit kekuatan, kasih dan ketertiban. Fear comes from the enemy. Jadi yang namanya takut itu dari musuh datang. The enemy, the thief, has come to steal, to kill, to destroy. Musuh itu tugasnya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. John chapter 10 verse 10. Yohanes 10 ayat 10. Alright, the thief, the devil has come to steal, to kill, to destroy. Ya, But jadi- Jesus said, I have come to give you life, and life abundantly. Ya. Dan ingat ya, pencuri itu yang namanya iblis itu maunya tujuannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. And so how does the thief steal? Dan itulah bagaimana What does he cara steal? What does he pencuri itu steal? mencuri. He doesn't want you to know
Jesus. He doesn't want you to know Abba Father. Ya, dia hanya tidak mau engkau mengenal Yesus, engkau tidak bisa mengenal Aba Bapa. He doesn't want you to know the Holy Spirit. Dia tidak mau engkau mengenal yang namanya Roh Kudus. He doesn't want you to know the will of God. Dia tidak mau engkau tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. When you don't know the will of God, Kalau engkau nggak ngerti kehendak Tuhan, you can't get your healing. engkau tidak bisa dapat kesembuhan. Right? Faith is a substance of things hoped for, the evidence not yet seen. Hebrews 11:1. Jadi yang namanya iman itu adalah suatu perbuatan yang tidak kelihatan, ya. What are we hoping for? Jadi kita itu berharap untuk apa? We are hoping to be healed. Kita kan berharap untuk sembuh. But the healing hasn't taken place yet. We can't see it. Ya, tapi yang namanya kesembuhan itu belum dilepaskan. Kita belum terima kesembuhan itu. And yet we are taught, Kemudian pikiran kita, let us cling unswervingly to the hope we profess. ya benar-benar kita harus benar-benar bersih untuk apa? Untuk pengharapan yang kita itu sampaikan. For he who promised is faithful. Karena dia itu yang berjanji adalah setia. Amin. Amen. Amin. Where is the verse? Di mana ayatnya? Best student. Murid baik saya. Hebrews 10:23. Di Ibrani 10 ayat 23. My walking Bible. Dia Alkitab berjalan saya soalnya. Okay? Hebrews 10:23. Let us cling unswervingly to the hope we profess. Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. For he who promised is faithful. Sebab ia yang menjanjikannya setia. So we start with the hope. Jadi kita mulai dari pengharapan. We cling to that hope. Itu kita berpegang teguh kepada pengharapan itu. And that hope becomes faith. Dan akhirnya yang namanya pengharapan itu jadi iman. How does it become faith? Bagaimana itu bisa jadi iman? It becomes faith when we start to speak the word of God. Dan mulai jadi iman saat kita memperkatakan firman Tuhan. The Spirit that raised Jesus from the dead. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. That same Spirit is in your mortal body Ya, and will give you life. ya, itu roh yang sama yang ada di dalam tubuhmu saat itu, dan itulah roh yang memberikan kehidupan. No amen? Jadi amin. Where is that verse? Itu di mana ayatnya? What? What is that verse? Roma 8 ayat 11. Romans 8:11. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Now you can say amen, right? Jadi sekarang kau bisa mengatakan amin. Correct. The Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead, that same Spirit is in our mortal bodies. Amen. And will give us life and life abundantly. Iya benar ya, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu benar-benar masuk menunggah dalam tubuh jasmani kita, dan ialah roh itulah yang memberikan kita kehidupan, dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Amen. Amin. Every morning you wake up, Jadi setiap pagi kau bangun, you say, Jesus, you said it. ya Yesus, engkau berkata seperti itu, kau katakan begitu. Your word will never return to you void. Dan tidak ada satupun pekerjaanmu saat itu yang gagal kembali dengan sia-sia. Amin. And so when you clean the word of God, you are watering the seed that is planted in your heart. Ya, dan saat engkau terus
imperishable seed, cannot mati punya. Ya, dan Cannot benar-benar disappear. firman itu adalah benih yang tidak bisa mati, yang tidak bisa binasa. The word of God is alive. Firman Tuhan itu hidup. The word of God is spirit. Firman Tuhan itu adalah roh. And so when you start to speak it, Dan saat engkau mulai memperkatakannya, the spirit starts to work with you. roh itu langsung mulai bekerja dengan engkau. Amin. Without faith, we cannot please God. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Without faith, we cannot please God. Tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. And faith comes from hearing the word of God. Dan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. And so when you speak the word of God, you are hearing the word of God. Dan pada saat kau memperkatakan firman Tuhan itu, makanya engkau juga mendengar firman Tuhan itu. And when you are hearing the word of God, faith is arising. Dan pada saat kau mendengar firman Tuhan itu, langsung iman itu dibangkitkan kembali dalam hidup. Isaiah 53. Yesaya 53. He took all my diseases. Dia mengambil semua penyakitku, He took all my sicknesses. semua sakit penyakitku. By his stripes I'm healed. Dan oleh bilurnya aku disembuhkan. Amin. Amen. Amin. Sure. Benar ya, yakin. So you got to tiap-tiap hari perkatakan. Firman. Or you got to speak it. When you speak it, you hear it, faith comes. Faith comes, faith brings healing. Ya, jadi memperkatakan, saat kau memperkatakan kau dengar, kemudian saat kau dengar imanmu muncul, dan iman itulah nanti yang akan mengubahkan, menyembuhkan kau, memulihkan kau. Amin. Okay. When the doctor tells me I have cancer, Dan pada saat anak perempuan saya itu mengatakan, pada saat dokter itu mengatakan kepada saya bahwa saya kena kanker, it is a fact. ini adalah fakta. It's a reality. Ini benar-benar nyata. Alright? Benar? But, Tapi, dengar baik-baik ha? benar. But, alright? Tapi, When I claim the word of God, aku klaim firman Tuhan. the word of God is the truth. Firman Tuhan itu adalah benar. And the truth will set me free. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan aku. And so when I claim the word of God, the fact must change, must realign itself to the truth, and the truth will set me free. Ya, dari yang namanya fakta itu aku harus ubah diri masuk ke dalam yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan aku. Amin. You see that now? Okay? The truth will set us free. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. So cancer is not bigger than our Almighty God. Jadi yang namanya kanker itu tidak lebih besar dari Tuhan kita yang dahsyat. When we look at our Almighty God, He is Almighty. Kalau engkau melihat Allah kita, Tuhan kita dahsyat, dia itu dahsyat dan besar, ajaib. Amin. At the name of Jesus, Namanya Yesus, every knee must bow, every tongue confess Jesus is Lord. setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. You are very good students. Murid yang sangat baik. I am enjoying this. Aku menikmati ini. God is good. Tuhan itu baik. Amin. God is good. Tuhan itu baik. He loves us. Dia sangat mengasihi kita. And He wants to give us good health. Dan dia mau memberikan kita kesehatan yang baik. Amin.
Otherwise, we cannot live to 120. Kalau nggak gitu kita nggak bisa kuat tahan hidup sampai dengan usia kita 120 tahun. Haleluya. I see you look at me. Besar you. Langsung ngomong matanya. Yes, when God created you and me, He says you shall live to 120. Iya, ingat pada saat Tuhan menciptakan kita semuanya, Dia katakan kita harus hidup sampai dengan 120 tahun. Yes. My best student, where is it from? Di mana murid terbaik? Ayatnya, Then we have to live to 120. kita harus hidup sampai dengan 120 tahun. Sudah lupa? Dia punya husband tahu. Genesis. You know. Okay, can anyone help me? Bisakah semuanya yang lain membantu saya? Genesis where? Kita kejadian apa? Di berapa? Genesis 6. Genesis chapter 6 verse 3. Kejadian 6 ayat 3. Buka. Alright. Genesis chapter 6 verse 3. Ya, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Amin. Amin. Nobody amen. Because you think you only live to 70, 80 and then you say, wah terima kasih loh. No. Karena kau berpikir cuma hidupmu My 70 Bible tells tahun. me I am to live to 120. Pastikan bahwa hidupmu itu akan hidup 120 tahun. Amin. Amen. Amin. Look with me to Deuteronomy 34 verse 7. Engkau lihat di dalam kitab Ulangan 34 ayat 7. Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor diminished. Ya, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Hallelujah. Haleluya. Now you know the truth. Kau sekarang tahu kebenaran kan? And the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan. Amin. Amen. Amin. Amin. Brother, you agree? Saudaraku kamu kok ketawa? Terus kamu tertawakan aku. Right? Ada kuat. Harus kuat. Semangat. Amen. Amin. Amin. So wonderful. I'm still going to come back and see you. Sangat indah. Aku mau lo balik lagi mau ketemu dengan bapak saudara semua. God is good. Tuhan Amin. itu baik. Amen. Amin. So I hope tonight I've taught you something. Jadi saya berharap malam hari ini saya itu mengajar kalian sesuatu. Alright? The fact must realign itself to the truth, and the truth is the word of God. Ya, dan yang faktanya itu harus berubah menjadi kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Okay. You want some more or we? Engkau mau nambah atau gimana? Because if you say carry on, will be sampai besok pagi. Kalau kau bilang lanjutkan, akan bisa sampai selesai besok. Amin. Pastor, very dangerous. You give me microphone, very dangerous. Bahaya kalau engkau taruh mic di dalam pendeta. I don't know whether she can stand to tomorrow morning. Okay. Now, before we came, Sebelum kami datang, we worshipped in our hotel, kita itu mulai menyembah di dalam hotel and we itu. asked God for words of knowledge. Dan kita bertanya tentang hikmat yang didapat. Lord, what do you want to do tonight? Tuhan, apa yang kau ingin lakukan malam hari
And He wants to heal Dan dia people. mau menyembuhkan engkau. Because I'm talking about healing now. Karena saya ini sedang berbicara tentang kesembuhan kan. Amin. And the Word of God in Mark chapter 16 verse 20. Jadi di dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan, It says, as the disciples went, God worked with them and will confirm with signs and wonders. ya, Alright? So as we come, as I preach to you, as I share with you, God is going to confirm. I know it. ya. Alright? He's going to confirm with healings. Okay? So these are some of the things that He gave us. It may be for you. If it is for you, I want you to receive it. Alright? And say, thank you, Jesus. I want you to come to the front. We want to pray with you. Ya, jadi sesudah Tuhan Yesus bicara pada mereka, maka kan Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya atas kita semua. Nah, itulah Roh Kudus yang mengkonfirmasi. Engkau pasti juga dikonfirmasi oleh Roh Kudus. Kita pun juga tadi di hotel juga dikonfirmasi oleh Roh Kudus. Dan kalau nanti kita akan sebutkan nama-nama penyakit yang akan Tuhan itu sembuhkan yang dari Roh Kudus, engkau nanti bisa maju. If you know of someone Kalau engkau tahu seseorang who is having this problem that I'm going to read out, dan mereka itu mengalami masalah yang nanti saya sebutkan ini, and that person is not here, dan orang itu tidak ada di sini, call that person engkau telepon orang itu and tell that person, I'm in a meeting and God wants to heal you. dan katakan, aku ini ada di tengah pertemuan yang dimana Tuhan mau menyembuhkan engkau. Amin. I tell you a story. Saya cerita satu cerita ya. Many years ago, I was in a meeting Beberapa tahun yang lalu saya ada di satu pertemuan and the preacher had words of knowledge dan kemudian pendetanya itu menerima hikmat. and he said, God wants to heal people whose lymph nodes, you know, you have cancer, they remove the lymph nodes. Ya. God wants to heal those people whose lymph nodes have been taken out and they cannot lift their hands. Dan dikatakan, engkau tahu Tuhan akan menyembuhkan kanker getah bening yang dimana getah beningnya itu sudah diangkat, tapi tangannya nggak bisa diangkat saat itu. And my sister had breast cancer. Dan saudariku itu punya kanker payudara. And the doctors took out her lymph nodes. Dan benar-benar dokter itu mengambil getah beningnya, kelenjarnya itu. But she was not in the meeting. Tapi dia tidak ada dalam pertemuan itu. I took the phone, I called her straight away. Saya langsung telepon dia cepat-cepat. And I told her, sister, the preacher is saying God is going to heal people with lymph nodes taken out and they cannot lift their hands. Can you lift your hands up now? Ya, dan sister, dia katakan, saudariku, sekarang ini barusan pendetanya itu berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan seseorang yang tidak punya kelenjar getah bening, yang dimana kelenjar getah bening sudah diangkat dan dia tidak bisa mengangkat tangan karena ada kankernya. Sekarang bisakah aku angkat tangan itu sekarang? And the next thing I heard was, wow! Dan suara wah, She lifted her hand and God healed her. dia langsung bisa angkat tangan, Tuhan menyembuhkan dia. It was her faith. Itu adalah imannya. She believed what I said. Dia percaya apa yang saya katakan. The preacher had this word of knowledge that God was going to heal people of that nature. Dan pendeta itu memiliki hikmat dan dia itu berkata Tuhan akan menyembuhkan dia. And God is true to His word. Dan Amin. benar-benar Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Okay, so I'm going to read to you now what God has given us. And if you have it, you come. You don't have it, you know somebody has it, you call them. Ya, Oke. jadi saya nanti akan sebutkan dan saat engkau tahu, kalau engkau sendiri yang tahu, engkau bisa maju. Tapi kalau keluargamu atau temanmu, engkau bisa menelpon mereka. Okay, backache.
Satu sakit punggung. Sini, Situ sakit, papi, sakit. Okay, if that's you, you come, we want to pray with you. Headache, Sakit kepala. alright, if you feel you're under bondage, you have a lot of oppression, you come. Ya, dan kalau engkau sedang ada di dalam belenggu, ya silahkan juga masuk. If Kita you- datang. Frozen shoulder, Dan juga bahunya itu kaku, Hah? frozen shoulder namanya. Ya. Kaku that banget. cannot turn, cannot Nggak lift bisa, hand, nggak bisa ke sakit. kanan ke kiri, Okay. nggak bisa diangkat, sakit, maju. Come, right? You are carrying a heavy burden, Dan engkau itu memikul beban yang sangat berat, Tuhan. alright? When Jesus says, cast your burdens unto me. Dan Tuhan tuh katakan, serahkan semua beban kekhawatiranmu kepadaku. Come, we want to pray with you. Datang ke sini, aku akan berdoa untuk engkau. Confusion, Kebingungan, past injury that is causing you a problem now. ada cedera masa lalu yang menyebabkan masalah saat-saat sekarang ini. Asthma, Asma, susah bernafas, sesak nafas, breathing dan difficulties, sesak nafas. pain at the soul, Nyeri di telapak kaki, alright? Skin problem, eczema, ya, terus gatal-gatal eksim, ya, masalah kulit, eyesight problem, masalah penglihatan, breast cancer, kanker payudara, bad flu, flu yang parah, dementia, demensia, forgetfulness, dan pelupa, and amnesia. Amnesia is a blood problem. Huh? ya, dan juga Alright. amnesia itu Oh, I sakit. said, cannot sleep, cannot remember. Okay. Nggak bisa ingat, penyakit yang tidak bisa ingat, ya, Oke. itu amnesia. Alright. So if anything like that, come. Kalau ada yang We want to seperti pray yang with tadi saya sampaikan, silakan maju, kita mau berdoa buat Alright, come. saudara. Maju, Come here, come, maju come. yuk. Datang depan. Maju ke depan, maju ke depan. Alright, Singapore team, come and pray with them. Ya, tim Singapura akan berdoa untuk kita sekarang.